diselenggarakan oleh Forum Dakwah BRI GKBI yang mana dilakukan oleh para karyawan yang berada di gedung BRI GKBI secara mandiri. Oleh karena itu nanti di tengah-tengah kajian kita akan mengedarkan kontak infak atau sedekah. Bila dari jamaah ada yang memiliki keleluasaan untuk mengisi infak atau sedekah, kami persilakan demi untuk mendukung kelancaran atau kelangsungan kajian ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Majelis Taklim ba'da salat zuhur rahimakumullah. Masjid Jami Al-Mubarak, mari senantiasa kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan amal ibadah kita yang sunnah, yang wajib senantiasa dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian senantiasa pula bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim yang telah sukses mentarbiyah para sahabatnya sehingga tarbiyah Rasulullah sampai kepada kita, sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat mengenal agama Islam. Oleh karenanya di antara etika, di antara akhlak kita kepada beliau, hendaklah kita bersalawat di mana saja kita berada. Yakin salawat kita akan disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada kalimat begini: innama yuzhibu al-ilmu an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Jadi hati-hati dengan dua kalimat ini. Innama yuzhibu al-ilmu an-nisyan, sesungguhnya yang melenyapkan ilmu ada dua perkara. Hati-hati dengan dua perkara ini, ilmu antum akan hilang. Gitu. Pertama adalah an-nisyan, lupa. Jadi kalau orang lupa itu yakin ilmunya akan hilang.
Cuma yang menyebabkan lupa itu banyak, ya. Di antaranya al-ma'asi wal muharramat wad dzunub. Jadi orang kalau suka bermaksiat, kalau suka melaksanakan perkara yang haram dan dosa, dia akan lupa dengan ilmunya, hafalannya akan hilang, begitu. Yang kedua, yang menyebabkan ilmu itu hilang dari kita adalah tarkul mudzakarah, tidak mau mengulang, begitu. Jadi orang yang tidak mau mengulang itu ilmunya akan lenyap dia. Nah, oleh karenanya hadirin rahimakumullah, tatkala kajian kita terkait dengan satu masalah, satu bab yang sifatnya mengulang, sepatutnya kita bersyukur, sehingga dalam bias keseharian kita ibadah tersebut menjadi sempurna, diulang, sehingga bias kehidupan kita, keseharian kita terkait dengan ibadah tersebut menjadi sempurna. Ketika ibadah kita sempurna, ada dua hal yang akan kita dapat. Sebenarnya satu juga cukup, ya. Pertama, barakah. Kedua, ghafarah, gitu. Hadirin pahami dan harus kita hafal. Ketika kebaikan kita laksanakan dengan sempurna, ada dua yang akan kita raih. Pertama, barakah. Kedua, ghafarah. Oleh karenanya, tatkala antum melihat siapapun berbuat kebajikan dengan sempurna, antum senang. Pertama. Yang kedua, antum doakan, ya, agar dia mendapat barakah, agar dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebajikan yang mereka laksanakan, syaratnya sempurna. Nah, termasuk dalam kesempatan yang sempit ini kita bahas tentang kebajikan, yakni al-wudu. Wudu termasuk kebajikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari Rasulullah, ditafsirkan para sahabat dan ulama. Artinya syariat Allah. Jadi wudu adalah kebajikan Allah. Wudu adalah syiarnya Allah. Syiar Allah, syiar Nabi, syiar Nabi, syiar Islam. Pahami, siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, dia akan diagungkan Allah. Siapa yang memuliakan syiarnya Allah, dia akan dimuliakan Allah. Siapa yang mengutamakan syiarnya Allah, dia akan diutamakan Allah. Begitu sebaliknya. Jikalau antum tidak mengagungkan syiar Allah, tidak memuliakan syiarnya Allah, tidak mengutamakan syiarnya Allah, antum pun seperti itu. Antum tidak diagungkan Allah, tidak dimuliakan Allah, tidak diutamakan Allah. Nah, hadirin, banyak syiar Allah, di antaranya wudu. Wudu adalah syiarnya Allah. Berarti wajib kita memuliakannya, wajib kita mengutamakannya, wajib kita mengagungkannya. Yakin, orang yang memuliakan wudu, orang yang mengutamakan wudu, orang yang mengagungkan wudu, dia akan diagungkan, dimuliakan, diutamakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengulang beberapa hadis Rasulullah terkait dengan wudu, ya. Nanti kalau kita baca, insya Allah kita akan tahu beberapa kesalahan-kesalahan, ternyata itu adalah kesalahan tatkala kita berwudu. Begitu. Kita tidak menyalahkan, tidak. Kita baca, ya, kita baca beberapa hadis ini. Nanti akan kita simpulkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda, muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
semoga Allah ridho kepadanya, beliau berkata, Rasulullah bersabda, la tuqbal ma fi ijabah billah indallah azza wa jalla, tidak dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Man ahdasa, siapa saja yang berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Hadirin, syarat utama salat diijabah Allah, syarat utama salat dikabul Allah adalah yatawadda, berwudu. Jadi siapa yang tidak berwudu, dia tidak akan dikabul salatnya. Tetapi dalam Islam ada kaidah yang sering kita bahas, yang penting kami berwudu. Oh, tidak bisa dalam Islam. Yang penting kami sedekah, yang penting kami salat. Di dalam Islam tidak boleh kalimat yang penting, gitu. Jadi wudu, salat, mandi itu wajib dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amali, kedepankan ilmu sebelum berkata dan beramal. Berwudu, beramal, berarti kedepankan ilmu kita terkait dengan berwudu. Hadirin sekali lagi, kajian kita siang hari ini sifatnya mengulang. Dalam hadis ini penekanan keras, tidak ada ijabah, tidak ada kabul dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang berhadas sampai mereka berwudu. Garis bawahi, berarti wudu kita harus benar, begitu. Kemudian wa an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharaja khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfari. Akhrajahu Muslim. Ini hadis ini motivasi buat kita agar kita tidak berwudu, ya, agar kita tidak berwudu dengan asal-asalan. Wajib ala nuri min Allah, di atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, beliau berkata, Rasulullah bersabda, man tawadda, man siapa saja, laki-laki perempuan, tawadda berwudu dia. Ini jangan asal wudu. Fa ahsanal wudu'a, diahsankan wudunya. Bagaimana cara kita memperbaiki wudu kita? Pelihara sunnahnya. Kalau wajib jangan diomong, ya. Wajib jangan kita bicarakan. Ahsanal wudu, memelihara, ya, memelihara sunnah-sunnah wudu, begitu, ya. Yang penting sunnah, jangan begitu, ya. Sunnah adalah, sudah sering kita bahas di sini, ma udifa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin, hakaza sunnah. Jadi antum jangan menafsirkan sunnah dalam usul fikih, dikerjakan berpahala, ditinggal tidak mengapa. Bukan itu makna sunnah. Jadi sunnah adalah, itu contoh, tamat madha, hadza sunnah. Ma makna tamat madha? Tamat madha, tamat madha, berkumur, ya. Berarti ini kita bahas nanti bab wudu ini secara khusus nih. Tamat madha itu berkumur. Istinsyaq, istinthar, itu contoh sunnah. Jangan antum tafsirkan dalam usul fikih, ditinggal nggak apa-apa, itu bahkan termasuk kesalahan antum berwudu meninggalkan istinsyaq, meninggalkan istinthar. Nauzubillah. Makanya sekali lagi, jangan antum tafsirkan sunnah dalam makna usul fikih. Jangan.
Jadi sunnah adalah ma udhifa 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi'l au takrir au sifatin. Jadi sunnah maknanya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, diam, sifatnya Nabi, itu sunnah. Ketika antum mengikapi sunnah, 3 sikap antum terhadap hadisnya Rasulullah, 3. Pertama, ittiba. Apa itu ittiba? Ikuti. Kedua, isti'mal, amalkan. Yang ketiga, iktida, tunduk. Begitu. Hadirin, sikap kita terhadap ilmu 3. Jadi antum kan sudah paham sumber ilmu itu 3 sumber ilmu, ya. Maqala Allah wa maqala Rasul wa maqala sahaba au ulama. Jadi sumbernya ilmu 3. Pertama, firmannya Allah. Kedua, hadisnya Rasulullah. Ketiga, tafsiran para sahabat dan ulama. Ini sumbernya ilmu. Langkahkan kaki kita mengejar sumber ilmu, insya Allah antum selamat, gitu. Nah, termasuk sunnah adalah sumber ilmu, ya. Nah, sikap kita terhadap sumber ilmu 3: ikuti, amalkan, tunduk, begitu, ya. Nah, hadirin, tadi man tawaddo'a, man siapa saja tawaddo, dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia baguskan wudunya. Tadi kita sudah bahas, dengan memelihara perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang wajib nggak usah dibicarakan. Kharajat khotoyahu min jasadi, subhanallah. Ini yang mananya anak bilang keberkahan, ampunan, akan keluar seluruh kesalahannya dari jasad yang dia ajak berwudu. Hatta takhruja min tahti asfari, sampai kesalahan-kesalahan itu keluar dari bawah ujung kuku kita. Subhanallah. Makanya antum sunnah, jangan antum basuh tatkala antum selesai berwudu. Biarkan tetesan air wudu itu mengalir sampai ujung kuku antum. Kenapa? Akan membawa seluruh kesalahan-kesalahan dari anggota badan yang antum ajak berwudu. Subhanallah. Ya, makanya tadi ketika kebaikan sempurna antum melaksanakan 2, barakah dari Allah, ampunan dari Allah. Gitu. Tampilan kebajikannya apa saja, termasuk berwudu. Subhanallah. Jangan dianggap remeh. Bahkan termasuk kesalahan adalah membasuh anggota wudu tidak sempurna. Ini kesalahan antum. Kesalahan-kesalahan berwudu. Nanti kita sebut. Ya, ada beberapa poin kesalahan kita tatkala berwudu. Ini kita baca hadisnya supaya kita termotivasi berwudu dengan benar. Begitu. Ya. Hadirin, siapa yang berwudu dengan ahsan, dengan bagus, begitu akan keluar seluruh kesalahannya dari anggota badan yang mereka ajak berwudu. Subhanallah. Ya. Makanya antum gak usah berdoa berwudu, gak usah. Tidak usah berdoa. Antum diam saja, tangan antum punya kesalahan akan keluar. Subhanallah. Ya. Jadi ketika membasuh muka antum berdoa enggak perlu, tidak perlu. Ya, itu akan keluar dengan sendirinya. Karena kita sudah bahas. Nanti kita bahas nanti. Sudah kayaknya di sini. Doa itu ada 2 doa. Ya, siapa yang ingat? Doa masalah, doa ibadah. Akhi, pelajaran kita sudah nih. Doa. Doa ada 2. Pertama, doa masalah. Kedua, doa ibadah. Doa masalah, ya Rabbi, Allahumma Rabbana. Agaknya doa masalah, doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meminta, ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari azab kubur, dari fitnah kehidupan serta fitnah kematian. Itu doa masalah.
Yang kedua, doa ibadah. Antum tidak meminta, dengan cara antum tegakkan ibadah menjadi doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, termasuk berwudu. Antum ketika berwudu sedang menegakkan ibadah. Enggak usah antum bermasalah, berminta kepada Allah. Akan keluar kesalahan dari wajah antum, kesalahan dari tangan antum, kesalahan dari kaki antum. Subhanallah. Ya, ini doa ibadah. Begitu. Nah hadirin, ini dalilnya. Siapapun hamba Allah berwudu, kemudian dia baguskan teknis berwudunya, akan keluar seluruh kesalahan dari jasad, dari anggota badan yang diajak berwudu, sampai kesalahan itu keluar dari bawah ujung kuku kita. Subhanallah. Ya, hadirin, ini rahmah min rahmatillahi azza wa jalla 'alal ibad, termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Asbab berwudu dengan benar dihapus kesalahannya. Subhanallah. Oleh karenanya, la tahkiranna minal ma'ruf walau qalilan. Jangan sekali-kali antum anggap remeh kebajikan, walaupun sebentar, walaupun ringan, wudu ringan, jangan antum anggap remeh, karena fadilahnya subhanallah sangat besar. Begitu. Berikutnya, ini masih fadilah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu bihi Allahu al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Isbagul wudu, ahsan. Isbag yakni ahsan. Isbagul wudu'i 'ala al-makarih. Ini bahasa kita, tambahannya enggak apa-apa. Wa kasratul khuta' ila al-masajid wa intizaris salati ba'da salah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, akhrajahu Muslim. Ini pecut buat kita agar wajib sempurna wudu kita, ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ala adullukum. Ini manhaj, ini metodenya Rasulullah, ya. Ala adullukum, maukah kalian aku beri petunjuk? Ala ma yamhu bihillahu al-khataya, terhadap perkara kalau antum amalkan perkara tersebut, Allah akan hapus kesalahan antum. Ya Allah. Ini tijarah rabihah, ini perdagangan yang menguntungkan dari Rasulullah. Dikasih petunjuk kita oleh Rasulullah. Maukah kalian aku beri petunjuk satu masalah, satu perkara, satu amal perbuatan, kalau antum melaksanakan Allah akan menghapus kesalahan kamu. Begitu. Bukan saja dihapus kesalahan kita, wa yarfa'u bihi darajat, akan mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk fadilah wudu yang benar. Pertama, kesalahan kita akan dihapus. Yang kedua, derajat antum akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Antum kenal Jenderal Sudirman? Kenal? Pasti kita kenal. Termasuk kelebihan beliau adalah tidak pernah beliau ditangkap oleh penjajah. Di antara perkara yang selalu dilaksanakan oleh Jenderal Sudirman, berwudu dengan benar. Dia tidak pernah keluar dari rumah kecuali berwudu, mencontoh sahabatnya Rasulullah. Antum begitu, jangan antum keluar rumah kecuali berwudu, fadilahnya besar. Begitu, ya. Jadi siapapun yang kepingin dihapus kesalahannya oleh Allah, siapapun yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan beberapa perkara ini. Makanya sahabat berkata, bala ya Rasulullah, laisa na'am, bala, mau banget ya Rasulullah. Begitu. Pertama, isbabul wudu, baguskan wudu antum alal makari, terhadap cuaca yang sangat antum benci. Waktu subuh, asar, maghrib, cuaca dingin, antum memelihara wudu dengan sempurna, kesalahan antum diangkat Allah, derajat antum akan diangkat. Jadi tetap isbagul wudu, ya,
isbagul wudu itmamu tamaman kamilan. Cuaca airnya dingin luar biasa, antum berwudu dengan ahsan. Nah, itu ia akan menghapus kesalahan dan akan mengangkat derajat. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid, sama fadilahnya itu. Ya, jadi antum makanya beruntung orang yang luzumul jamaah bil imaratil masajid. Beruntung orang yang selalu berjamaah dengan memakmurkan masjid. Beruntung, beruntung dan beruntung. Begitu. Kemudian wantizarus salati ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Menunggu salat isya setelah salat maghrib. Ini fadilahnya besar. Makanya kalau antum batal, segera berwudu kembali. Contoh, kadang kajian kita itu ba'da maghrib di masjid-masjid kita. Jadi kalau antum hadir di majelis taklim di waktu itu maknanya wantizaris salati ba'da salat, menunggu salat isya setelah salat maghrib. Kebetulan diisi dengan taklim, datang uzur menimpa antum batal, jangan diam, segera antum bangkit berwudu, tetap dapat fadilah seperti ini. Tapi kalau antum batal, kurang fadilahnya. Begitu. Fazalikumur riba. Nah, itu adalah mencegah kita ittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Kita bisa saja pulang, kita bisa saja tidak berwudu. Begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, 1, 2, 3 ini adalah fadilah, motivasi kita agar kita berwudu dengan benar. Begitu. Ya. Kita lanjutkan, ini teknis, ya, teknis wudu kita tadi dalam rangka ittiba, dalam rangka isti'mal, dalam rangka tunduk. Ikuti wudu ini, amalkan wudu ini, tunduk kepada teknis wudunya sahabatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wa an Humran anna Utsman radhiyallahu an da'a biwadu'i tabaq ina fihi al-ma'. Tabaq itu bejana, ya. Faqasala kaffaihi salasa marra, akada salasa marra. Nah, makanya termasuk kesalahan berwudu selalu 3 kali bahkan lebih, gitu. Jadi kalau antum berwudu sampai lebih 3 kali, termasuk kesalahan dalam berwudu. Ada yang 3 kali, ada yang sekali. Tidak semuanya 3 kali. Termasuk kesalahan berwudu, antum melaksanakan membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali, termasuk kesalahan. Begitu. Da'a biwadu'in faghasala kaffaihi salasa marrah summa tamatmadha. Ini tamatmadha. Tamatmadha antum isi kedua tangan antum atau satu boleh, ya, antum masukkan ke mulut antum berkumur-kumur, namanya tamatmadha. Ini sunnah, ikuti, jangan antum tinggal. Kalau antum tinggal termasuk kesalahan terkait dengan ketidaksempurnaan berwudu. Wastansyaqa, istinsyaq. Apa tadi istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung, gitu. Antum masukkan air ke dalam 2 lubang hidung antum tarik sampai ke ujung pangkal. Ini nikmatnya luar biasa. Apalagi antum dalam keadaan flu, begitu, ya. Ini menggurah, kita gurah hidung kita, kotoran akan banyak keluar, begitu. Jadi jangan gini, jangan gini. Bahkan berbarengan dengan tamatmadha, bisa kalau antum biasa, begitu. Wastansyaqa, tadi wastansyaqa, antum masukkan air ke rongga hidung antum. Wastantha, antum keluarkan, begitu. Ini sunnah, ini perilakunya Rasulullah, fi'ilnya Rasulullah. Kan sunnah ada 4, qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, diam, sifatnya Nabi. 4 itu sunnah. Antum sandarkan 4 perkara ini kepada Rasulullah, begitu. Summa ghasala wajhahu salasa marrat. Nah, ini
Kemudian antum basuh wajah antum salah samarrah 3 kali. Ya, batasan wajah supaya benar nih akhir rambut tumbuh terus sampai ke sini. Itu wajah. Ya, berapa kali? 3 kali. Summa ghasala. Summa ghasala yadahul yumna. Yadahul yumna ilal mirfaq. Hakata mirfaq. Ya. Jadi ghasala itu bukan dibasuh dengan air. Antum basuh dengan tangan antum. Termasuk kesalahan wudu. Air antum buka gini saja dia. Subhanallah. Jangan. Ghasala, basuh. Ya, basuh tangan antum al-yumna yang sebelah kanan lebih awal, termasuk sunnah. Dahulukan jasad anggota yang antum ajak berwudu kanan lebih awal. Ini sunnah, ikuti. Ya, summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaq. Hakasa mirfaq. Bahkan sunnahnya antum lebihkan dari ini. Apa ini maknanya? Siku. Sunnahnya lebihkan. Begitu. Ilal mirfaq salasa marrah, 3 kali. Summa al-yusra. Kemudian yang kiri. Misla dzalik, persis perbuatannya dengan tangan kanan. Gosala juga. Ya, berapa kali? Salasa marrah, 3 kali. Persis perilaku antum terhadap tangan kanan. Misla dzalik. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian basuh ya kepala antum. Caranya nanti dibahas di hadis berikutnya. Ya, antum mulai dari depan ya, 1 kembali langsung ke kuping boleh. Ya, laisa bima'in jadid, bukan dengan air yang baru, tapi ada khilafiyah, ada yang memakai air baru. Kalau antum boleh, kita boleh. Jadi boleh memakai air yang lama. Basuh kepala, kembalikan ke depan, langsung ke boleh. Gitu, boleh. Gitu. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian antum basuh. Ya, basuh itu ghasala dicuci. Ya, dipegang, jangan air dibuka begitu. Keran dibuka, mohon maaf, cuma gini aja, jangan. Ya, antum tidak ikut, tidak mengamalkan, tidak tunduk kepada sunnah, begitu. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian antum basuh kaki kanan antum ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Salasa marrah, 3 kali. Summal yusra misla zalik. Kemudian kiri persis seperti yang kanan. Ini ya, ini teknisnya berwudu. Kemudian summa qala ra'aitu Rasulullah. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah berwudu persis seperti wuduku ini. Begitu. Ya. Nah, oleh karenanya tadi kita harus ittiba, kemudian isti'mal, iktida bisunnah. Kita harus tunduk tuh, ikuti cara wudunya Rasulullah, amalkan wudunya Rasulullah, tunduk terhadap teknis wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini hadis yang ketiga hampir sama. Gak apa-apa, kita baca saja. Wa an Abdullah bin Zaid annahu tawadda'a wudu'an Nabi. Ya. Jadi Abdullah bin Zaid berwudu seperti wudunya Nabi. Begitu. Ya. Fa'akfa 'ala yadayhi min at-taur. Sama, taur itu tabaq. Tabaqun kabir fihi al-ma'. Apa itu tabaq? Bejana. Bejana yang besar isinya air. Kalau bahasa antum apa itu? Baskom boleh, bak boleh. Kalau orang Betawi itu namanya dulu apa namanya? Orang Betawi padasan atau padasan. Yang di situ yang ada lubangnya begitu. Ya,
boleh. Kemudian faghasala yadayhi, dia tuang dari baskom tadi itu, ya, kedua tangannya, dia cuci, ya. Kemudian summa adkhala yadahu, kemudian dia masukkan, gitu. Dia masukkan yadahu, tangannya fit taur, ya antum bilang dari baskom, bejana, begitu, ya. Dia masukkan tangannya fit taur ke dalam bejana tersebut. Kemudian famat madha, nah, dia kumur-kumur. Jadi tamat madha tidak pernah ditinggal oleh sahabat. Masa antum tinggal? Gitu. Itu termasuk kesalahan dalam berwudu, ya. Wastansyaq, istinsyaq tadi itu antum masukkan air, ya, ke dalam hidung, set, tarik, nikmat itu. Apalagi lagi flu, antum sampai sakit itu nikmat sekali, begitu. Kemudian wastansar, ya, wastansar itu keluarkan, ya, salasa ghurafat, 3 kali berarti kan, 3 kali. Jadi gini, masuk hidung sambil masukin air ke dalam mulut, gitu. 3 cidukan atau 3 apa itu bahasa kita, ya, 3 genggaman. Summa adkhala yadahu, kemudian dia masukkan tangannya. Faghasala wajhahu salasan, yakni salasa marrah. Kemudian dia masukkan tangannya, dia basuh wajahnya 3 kali, ya. Ingat itu yang 3 kali yang mana, begitu. Summa ghasala yadayhi marratain ilal mirfaqain, begitu. Kemudian dia masukkan kedua tangannya, ya, ke dalam bejana tadi. Ghasala, dia cuci kedua tangannya marratain. Nah, di dalam hadis ini 2 kali, ya, ilal mirfaqain, sampai 2 sikutnya. Summa adkhala yadahu, kemudian dia masukkan tangannya. Famasaha ra'sahu, dia basuh ra'sun. Fa'aqbala, mengusap kepala dengan tangannya, mulai dari depan, aqbala, ya, bihima, dengan kedua tangannya, wa'adbara, kemudian ke belakang dan menarik kembali ke depan tadi, ya, dari depan ke belakang dengan kedua tangan kita tarik ke depan, set, begitu. Marratan wahidatan, berapa kali itu? Sekali saja, itu. Jadi kepala sekali saja sunnahnya, gitu. Summa ghasala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian dia basuh kedua kakinya sampai 2 mata kaki. Nah, inilah wudunya Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekarang banyak yang dijual itu buku saku, ya, sifat salatnya Nabi, sifat wudunya Nabi. Kita ikuti, begitu, ya. Bukan berarti ada kesalahan, tidak. Kita tadi menyempurnakan kebajikan kita, karena sempurnanya kebajikan dapat 2 ganjaran, barakah, ghafar, begitu, ya. Bukan saja berwudu, zakat antum sempurna, jangan itu deh. Antum suka naik busway, kebetulan antum naik di pertama kali, orang kedua, ketiga, sampai orang terakhir antum lihat. Kemudian datang orang yang paling akhir, sehingga orang yang paling akhir tidak dapat bangku. Ada orang berdiri mempersilakan orang tersebut duduk. Antum melihatnya, antum senang. Kemudian antum doakan dia, barakah, ghafar. Itu maknanya. Karena kembali ke kita, ya. Jadi tadi kebaikan sempurna dilaksanakan oleh kita tadi, ada barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rahimakumullah, inilah hadis terkait dengan wudu, ya. Berarti kita simpulkan ya dari hadis yang pertama nih, ya, beberapa kesalahan tercatat, beberapa kesalahan tatkala berwudu, bukan salah besar, tidak kurang sempurna, begitu. Dalam bidang apa saja terkait dengan kebaikan dimulai dengan basmalah, ya. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah
fahuwal aqta' min barakatillah. Barakah. Setiap perkara yang baik, antum hafalin, enggak usah dicatat. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta', fahuwa aqta', terputus dari barakahnya Allah, terputus dari rahmatnya Allah. Makanya antum kalau memulai apa saja mulai bismillah. Samillah, sebut nama Allah. Berarti termasuk kesalahan berwudu tidak dimulai dengan basmalah. Kesalahan. Begitu. Ya. Nah tadi ya, fa ahsanal wudu. Termasuk kesalahan yang kedua adalah membasuh anggota wudu laisa tamaman kamilan, tidak sempurna. Tadi tidak sampai siku, subhanallah, tamat madad ditinggal, begitu, istinsyaq ditinggal. Jadi yang kedua adalah membasuh anggota wudu tidak sempurna, itu kesalahan. Antum harus sempurna, jangan antum siram dengan air saja. Gosala itu dibasuh, dicuci, begitu. Ya. Kemudian tadi Rasulullah menyebut salah samarrat. Berarti kesalahan terbesar adalah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Kenapa? Tidak yakin dia, ada sifat was-was. Nah, ini sifat was-was dibuang masih. Makanya antum samillah, sebut nama Allah. Begitu. Ya, ada orang yang berwudu sampai lebih 3 kali, was-was dia, takut tidak diterima. Nah, itu termasuk kesalahan berwudu. Gitu. Ya. Nah, tadi tobat, Bapak bilang baskom. Ini sifat tidak tabzirnya Rasulullah. Termasuk kesalahan berarti tabzir, berlebihan menggunakan air untuk berwudu. Makanya antum kalau apalagi sekarang, bukan tobat sekarang, Allahu Akbar. Ya, sekarang langsung air mengalir banyak sekali. Antum batasi membuka keran, ya, mungkin sekian derajat, jangan buka begitu. Nah, itu termasuk kesalahan. Ya, Rasulullah satu baskom aja cukup Rasulullah. Berwudu. Makanya apalagi kalau pakai padasan itu sedikit. Ya, satu daun itu 1 ember cukup untuk berwudu. Ya, nah, termasuk kesalahan adalah berarti di sini tafsir, ya, berlebihan ketika berwudu, berlebihan dalam menggunakan air, apalagi sekarang, akhi, ya, luar biasa, sudah banyak. Bahkan kemarin anjuran kita untuk sholat minta hujan. Sekarang air subhanallah 1 jam keluar, 2 jam berikutnya nggak keluar, tunggu, betul nggak? Tafsir, antum tidak boleh berlebihan tatkala menggunakan air ketika berwudu. Ya. Apalagi nih? Ini ya, di hadis yang tadi itu termasuk kesalahan berwudu adalah meninggalkan istinsyaq, meninggalkan istinsar, tidak memasukkan air ke dalam hidung, tidak mengeluarkannya, termasuk kesalahan ketika antum berwudu. Ya. Terus mengatakan, ada yang mengatakan sunnah membasuh leher, itu salah besar, kesalahan berwudu. Jadi batasan wudu sudah disebut oleh Rasulullah, anggota wudunya. Ya, jadi antum kalau membasuh leher antum pada wudu saja. Ya, tidak ada kaitannya itu leher. Begitu. Ya. Tadi meyakinkan doa ketika membasuh seluruh anggota badan. Tadi Anda bilang. Ya, doa ada 2. Ada doa masalah, doa ibadah. Jadi antum berwudu tidak berdoa, termasuk antum berdoa kepada Allah. Namanya doa apa namanya? Doa apa? Ibadah, doa ibadah. Ya Rabbi Allahumma Rabbana, hakaza doa masalah. Antum sholat, antum wudu, antum zakat, antum memberi minum orang, itu doa ibadah maknanya. Begitu. Jadi tidak boleh berkeyakinan harus berdoa. Begitu. Kesalahannya meyakini begitu maknanya. Ya, mengharuskan. Ya, mengharuskan berdoa setiap membasuh anggota badan untuk berwudu. Mengharuskan. Ini kesalahan besar, begitu. Ya, mungkin itu saja kajian kita tentang fadilah, kemudian teknis berwudu. Ya, ada sisa waktu 15 menit atau 10 menit, silakan. Kalau ada yang ingin tanya, fadhal, disebut namanya. Ada mic-nya.
Sebelum mulai pertanyaan ini ada yang ketinggalan HP bukan? Ada di depan Mas Agus. Iya, ada yang ketinggalan handphone tuh. Assalamualaikum. Nama saya Dino. Dino. Ya. Saya mau menanyakan untuk dalam membasuh tangan, Pak. Ya. Apakah ada mengatakan dari bawah ke atas, terus juga kaki itu bagian mata kaki bagian depan saya, jadi bahasanya gimana ya Pak? Ya. Di dalam Islam ada hukum asal, begitu. Hukum asalnya contoh begini. Hukum asal memandikan jenazah, diulang. Hukum asal memandikan jenazah yang penting bersih. Itu memandikan jenazah. Hukum asalnya yang penting bersih, begitu. Nah, ketika teknis itu masyidah, terserah Anda, asal tidak berlebihan, gitu. Ada yang pakai kapur barus gitu ya, ada yang pakai dedaunan, begitu. Silakan saja. Yang penting hukum asal bersih. Beruntung juga begitu Mas Dino. Ya, ada yang mengatakan tidak putus basuhan kita. Fadhal saja, asal jangan mewajibkan perkara itu, gitu. Jadi antum mau usah dari telapak tangan ke atas, balik ke sana boleh, begini, balik. Ada mata tidak nyambung ini, kotor. Asal teknis itu tidak memberatkan, kotor. Begitu juga kaki. Makanya dalam ibadah terpenting juga berkilah, berstrategi. Strategi dalam ibadah antum yang paham, bukan orang lain. Kayaknya ada kesulitan, jangan. Kalau ada kemudahan, fadhal, silakan. Yang penting seluruh anggota tangan sampai siku terbasuh, begitu. Silakan namanya. Pertanyaan, kalau mengusap kepala ada juga apa ada di mazhab lain yang mengusap hanya kepalanya saja bagian depan, lalu untuk kaki disunahkan untuk mengusap sela-sela jari? Iya. Di antara teknis membasuh kepala, di antaranya kesempurnaan tadi sampai depan, belakang. Salah satu imam mengatakan cukup beberapa perwakilan, bahasa kita perwakilan helai rambut tidak, fadhal silakan. Tapi kita kepingin tadi ismamil wudu, kita kepingin ahsan, wudu kita ahsan. Ini ada contohnya dari Rasulullah, gitu. Ya, yang salah satu imam mengatakan beberapa helai rambut tidak basuh sudah cukup, mencukupinya, begitu. Tetapi ada contoh ini, ada contoh dari sunnah, ya. Membasuh dengan kedua tangan, dimulai dari depan ke belakang, ditarik dari belakang ke depan, marratan wahidatan. Nah, kita mau ambil yang mana nih? Yang sunnah, gitu. Kita kembali kepada akidah. Kalau antum cinta Rasulullah, kedepankan, diulang. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah, kedepankan perilakunya Rasulullah, kedepankan ucapan Rasulullah. Perilaku guru kita buang sejauh-jauhnya, ucapan guru kita buang sejauh-jauhnya. Paham tuh? Ya. Ada yang mengatakan sehelai rambut, beberapa helai rambut sudah cukup. Tapi kita lihat perilakunya Rasulullah. Perilaku Rasulullah bukan sehelai 3 helai 4 helai, bukan, hampir seluruh rambutnya dibasuh oleh Rasulullah. Dimulai dari depan ke belakang, ditarik dari belakang ke depan 1 kali. Berarti guru kita perilakunya kita hapus, guru kita. Yang kita kedepankan perilaku siapa? Rasulullah. Udah gitu aja jawabannya, gitu. Ya, karena ada contoh dari Rasulullah tadi. Ya,
summa adkhala yadahu famasa rasahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Gitu Rasulullah. Karena beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah tawadu berwudu nahwa wudu'i, seperti wudu'ku ini. Jadi Abdullah ya Hamran Utsman bin Affan ya melaksanakan perkara seperti tadi karena dia melihat Rasulullah yang membasuh rambutnya dari depan ke belakang, ditarik dari belakang ke depan, marratan wahidatan. Gitu. Jadi kita ambil yang sempurna masjid ini. Gitu. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ya beberapa helai rambut saja sudah mencukupi. Cukup, tapi kita ambil saja lah yang sempurna. Karena kita kepengen tadi fahsanal wudu, kita kepengennya ahsan. Islam tidak ada baik buruk. Yakin Islam ada dua, baik terbaik. Baik terbaik. Antum mencari mana? Terbaik. Begitu. Ya. Kalau kita katakan baik dan buruk, bahaya teman kita. Saudara, berarti saudara kita buruk perilakunya. Jangan, antum jangan suka memvonis orang lain buruk wudunya, buruk sholatnya. Tidak, jangan dan jangan. Gitu. Karena bahaya. Itu nanti kita bahas tentang perbedaan terkait dengan 4 prinsip Rasulullah, 4 sifat yang dilarang Rasulullah. Iya, karena nanti akan 4 perkara ini akan menimbulkan syahna, permusuhan, bahaya. Orang yang punya sifat permusuhan tidak diampuni oleh Allah SWT. Unzuru hazaini hatta yasfaliha. Tunggu 2 orang yang sedang bermusuhan hatta yasfaliha, sampai dia berbaikan. Hati-hati. Ya, sekarang ditebar kebencian, ditebar permusuhan, ditebar sifat hasad, ditebar sifat saling membelakangi. Kalau kita punya 4 sifat itu timbul syahna. Ketika timbul syahna tadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita hatta yasfaliha, sampai 2 orang itu berbaikan. Nah, sekarang kita seperti itu, saling benci dengan saudara sendiri, nauzubillah. Bahkan bencinya melebihi orang kafir, nauzubillah. Kenapa? Karena perilakunya beda dengan kita. Antum jangan seperti itu. Ini musibah besar. Kalau antum tidak sama dengan saya, antum bukan bagian saya. Nauzubillah. Jauhkan sifat itu. Ya. Kan kita sudah bahas kemarin. Ya, jadi perbedaan itu tidak harus saling berpecah belah begitu. Ya, mungkin cukup, mudah-mudahan tadi sifat kita mau. Oh iya, tahlil, afwan. Iya, bukan pakai ha, kha. Tahlil, antum masukkan jari antum, jari jempol atau apa saja ke sela-sela jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Ini sunnah, begitu. Ya, ya, jadi antum supaya sempurna, gitu. Ya, wah, apalagi wala siyama yaumul Jum'ah, apalagi hari Jumat. Jadi mandinya antum beda tuh, kalau bisa. Kamis dan janabah, mandi di hari Jumat persis seperti mandinya antum mandinya antum janabah, bersih, basuh semua, berdiri, jongkok, gitu. Apalagi istri antum tidak boleh mandi janabahnya sama dengan antum, harus beda. Kalau antum berdiri saja masih bisa, kalau wanita berdiri tidak boleh. Mandi janabah istri antum berdiri kurang afdal, begitu. Jadi diri, dia jongkok, begitu. Ya, jangan diri saja, karena dia lubangnya banyak, begitu. Ya, jadi tahlil itu termasuk perilaku yang baik. Sela-sela jari antum bersihkan, begitu. Fadhal, silakan. Ada lagi? Nah, silakan. Kita harus tertib dan berwudu. Kalau misalnya kumur-kumur dengan memuaskan dalam hidup itu disatukan dalam satu waktu Bisa. Jadi nanti maksud makanya ini pasti bisa ada praktek ini. Praktek. Ya, tidak antum biasakan satu cidukan tadi itu 3 kali hidung sama kumur-kumur bisa. Antum praktekkan nanti sholat asar. Gitu. Kalau besok antum ketemu anak, Ustaz nggak bisa, kita ulang. Nggak bisa juga, sunahnya begitu, ya. Tarik, ya sambil ngomong-ngomong, bisa. Begitu. Ya,
dilatih. Ya, tadi kalau memberatkan jangan satu-satu. Kalau memberatkan, kumur-kumur tamat gitu. Tapi kalau memang terlatih bisa hirup air berbarengan. Kita hirup dengan hidung, kita hirup dengan mulut berbarengan bisa. Coba anda latih. Kalau nggak bisa nanti latihan ada mana? 3 kali nggak bisa juga anda ketok kayak kayu, gitu. Insya Allah jadi bisa. Ya, cukup masjid ya. Nah, berarti tidak cukup ini kita bahas semua. Nanti apalagi sifat sholat Nabi akhi mukhtasar sudah kita ringkas 21 kali pertemuan sampai azkar ba'da sholat. Subhanallah. Kalau kita mencari memilah-milah kesalahan-kesalahan saja sebentar, tapi kalau kita nggak bikin sempurna, sifat sholat Nabi kita bahas 21 kali pertemuan. Itu sampai azkar ba'da sholat. Berarti berapa bulan tuh? Terserah tuh, ya. Kalau mau kita bahas sifat sholat Nabi, yakini 21 kali pertemuan. Kalau 1 kali pertemuan minimal 3 hadis, 21 kali 3 berapa? 63 hadis. Itu mukhtasar, itu kita ringkas, ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kapan waktu? Ya, memang harusnya daurah. Ya, daurah sifat sholat Nabi. Itu 2 hari kelar. Ya, zuhur sampai asar, besok datang lagi. Ya, zuhur sampai asar. Gitu. Makan siang bayar buat makan siangnya gitu. Jadi selesai. Bukan kita tidak sempurna sholatnya. Tadi murajaah, mutalaah, muzakarah, kita mengulang begitu. Ya, nanti insya Allah kalau ada waktunya kita akan bahas gitu. Ya, dari nggak percaya kita hitung ya sifat sholat nih. Sifat sholat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, banyak, pokoknya banyak ya. Nanti kita mukhtasar, misalkan 21 kita bisa jadikan 10, bisa ya. Insyaallah nanti kita bahas sifat salat Nabi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah kesulitan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hari ini saudara kita dalam keadaan sakit, kita mohon kepada Allah agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita pun dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin maafkan ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.